Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, tidak mampu menyembunyikan rasa kecewanya setelah timnya gagal mengamankan poin penuh dalam lawatan ke markas Borneo FC. Sadar akan besarnya ekspektasi supporter, pemain bernomor punggung 7 itu menyampaikan pesan menyentuh sekaligus permohonan maaf kepada Bobotoh. Seperti yang diketahui, pertemuan kedua tim papan atas tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Pertandingan sengit itu berlangsung di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu 15 Maret lalu. Beckham Putra mengungkapkan hasil imbang tersebut tidak sejalan dengan target yang dipasang oleh timnya maupun harapan para pendukung setia Persib. Karena itu ia merasa perlu meminta maaf karena Persib hanya mampu membawa pulang 1 poin dari markas Pesut Etam. Mohon maaf Bobotoh, hasil ini belum sesuai dengan harapan kita, tulis Beckham Putra, sebagaimana dikutip dari laman Instagram resminya. Pemain andalan Persib tersebut juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan tanpa henti yang diberikan supporter dalam setiap pertandingan. Bagi Beckham, kehadiran Bobotoh merupakan motivasi tambahan untuk terus memberikan yang terbaik di lapangan. Terima kasih sudah selalu mendukung, saya akan bekerja lebih keras lagi untuk pertandingan selanjutnya. Meski hanya meraih 1 poin, Persib saat ini masih kukuh menempati posisi puncak klasemen dengan raihan 58 poin. Sementara itu Borneo FC tetap membayangi di posisi kedua dengan koleksi 54 poin. Setelah jeda internasional dan libur lebaran, Persib dijadwalkan akan melakoni laga tandang selanjutnya menghadapi Semen Padang pada 5 April mendatang tuntasnya. Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, mengungkapkan kekagumannya pada Boyan Hodak, pelatih Persib Bandung, karena memiliki kedalaman skuad yang mumpuni. Ia mengakui bahwa Boyan tidak pernah kesulitan memilih pemain karena kualitas yang merata di semua posisi. Lefundes memuji kualitas pemain Persib yang merata di setiap posisi. Menurutnya semua pelatih pasti menginginkan situasi seperti Boyan Hodak yang memiliki banyak pilihan pemain. Semua pelatih pasti ingin seperti Boyan Hodak. Dia punya banyak pilihan pemain, jadi mungkin pusing, tapi pusing yang enak karena banyak pilihan. Lefundes juga berpendapat bahwa absennya Tom Haye tidak berpengaruh dalam laga lalu, karena pemain penggantinya juga memiliki kualitas yang setara. Jika kalian memberitahu saya ada 10 pemain yang tidak datang, mungkin itu baru akan berbeda. Tapi jika 1 pemain tidak membuat mereka menjadi lemah. Borneo FC pun berhasil menahan imbang Persib Bandung dengan skor 1-1. Keuntungan penalti yang didapat Borneo FC di menit ke-84 membuat Persib gagal menang dan memastikan persaingan di jalur juara tetap ketat tuntasnya. Perjalanan Persib Bandung menuju tangga juara Superliga musim ini memasuki fase krusial. Dengan 9 pertandingan tersisa, Maung Bandung dihadapkan pada serangkaian laga berat yang akan menguji konsistensi dan mental bertanding. Sejumlah lawan tangguh sudah menanti, mulai dari Bali United, Arema FC, hingga duel panas kontra rival klasik Persija Jakarta. Selain itu, Persib juga dijadwalkan menghadapi Dewa United, Bayangkara FC, PSM Yogyakarta, PSM Makassar, serta Persijap Jepara. Meski berada di posisi teratas, selisih poin yang belum sepenuhnya aman membuat 9 laga tersisa menjadi penentu. Setiap pertandingan kini terasa seperti final bagi Persib. Manajer Persib Bandung Umuh Muhtar menyoroti pentingnya menjaga fokus tim, termasuk memastikan pertandingan berjalan fair, terutama dari sisi kepemimpinan wasit.
Sekarang kan saya bicara wasit lagi, tapi sekarang mudah-mudahan kemarin aja terakhir wasitnya bagus. Jadi kalau wasitnya bagus, wasitnya tidak macam-macam, kan jadinya Persib tidak dirugikan. Ia menegaskan perhatian terhadap kualitas pertandingan menjadi penting, mengingat besarnya antusiasme publik terhadap Persib. Selain itu, Omo juga menekankan pendekatan personal kepada para pemain sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas tim di fase krusial. Motivasi buat pemain, jadi kita harus bisa mengalah untuk semua pemain. Kita harus banyak mengalah untuk menang, biar mereka juga hatinya senang, dan pikiran mereka pun jadi tenang. Saya selalu merangkul pemain lokal maupun asing. Saya beritahukan kepada yang tidak main, sabar dulu, yang penting Persib menang. Boyan juga sangat bersahabat dengan saya, jadi tidak seperti dengan pelatih-pelatih yang lain. Dengan kombinasi fokus, kekompakan tim, serta hubungan harmonis antara manajemen dengan pelatih, Persib kini berupaya menjaga konsistensi demi mempertahankan posisi puncak hingga akhir musim tuntasnya. Kapten Persib Bandung, Mark Locke, menyentil opini miring soal pemain Persib yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Apalagi saat ini terdapat 3 pemain Persib yang dipanggil timnas untuk dipersiapkan menghadapi FIFA Series 2026. Masing-masing adalah Mark Locke, Eliano Resder, dan Beckham Putra. Mark Locke memahami pemanggilan ini baru bersifat profesional atau sementara. Pasalnya pemain yang terpanggil saat ini berjumlah 41 orang. Nanti cuma ada 23 pemain, siapa yang akan dipanggil di final squad. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini berharap terdapat pemain Persib Bandung yang bisa masuk dalam skuad inti meski kerap kontroversi. Saya tahu di sini selalu ada kontroversi. Anda juga tahu, orang-orang selalu memiliki opini, dan mungkin untuk para pemain Persib mereka selalu ada opini yang berbeda. Meski demikian, pemain naturalisasi asal Belanda itu memastikan seluruh pemain yang terpanggil akan berjuang maksimal membela timnas Indonesia. Satu hal yang saya soroti adalah kita main untuk negara. Kita main untuk negara dari klub apa, dari siapapun, pada akhirnya pelatih yang menentukan. Siapapun yang coach pilih, siapa pemain ada di sana sebagai satu negara. Mark Locke memastikan akan terus mengingatkan bahwa para pemain yang terpanggil akan bermain sepenuh hati membela timnas Indonesia. Jadi semua orang harus support dari manapun klubnya, Persib, Persija, Borneo, apapun itu. Tidak apa-apa, tapi yang penting kita support negara kita tuntasnya.